Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Garut merupakan salah satu kota yang elok dan cantik di pesisir selatan Jawa Barat, di mana kota ini banyak meninggalkan misteri dan sejarah. Pada masa kolonial, kota Garut dinilai sebagai strategi Belanda dalam mengambil hasil bumi yang terbilang luas. Maka dengan adanya strategi Belanda, kota Garut meninggalkan bangunan dan tempat bersejarah pada masa kolonial. Inilah yang saya temukan. Yang pertama adalah pabrik coklat Jalan Panjang Ceres. Jika dilihat sepintas, ini hanyalah bangunan yang nampak biasa saja dan tidak ada yang mencolok. Namun, ternyata bangunan ini menyimpan sejarah. Bangunan ini merupakan pabrik coklat pertama di Indonesia yang merupakan warisan Belanda di Tanah Jawa. Pabrik ini dibuat pada tahun 1890 bernama Pabrik Coklat Ceres N.V. Pabrik ini didirikan atas kongsi bersama antara keluarga Van Houten yang merupakan pengusaha asal Belanda dan Hu Hak-gon yang merupakan pengusaha Cina yang ahli dalam mengolah makanan. Menurut Franz Liniart, pabrik coklat ini merupakan pabrik terbesar se-Asia pada saat itu, dan juga konon merupakan salah satu rintisan pabrik coklat pertama di Indonesia. Yang kedua adalah kantor pos Garut. Kantor pos ini berada di Jalan Ahmad Yani nomor 40, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut. Ternyata, kantor pos ini merupakan bangunan bersejarah pada masa kolonial. Kantor pos Garut ini didirikan pada tahun 1930-an. Bangunan ini merupakan bangunan yang langka yang bergaya arsitektur Belanda klasik dengan bentuk bangunannya mengikuti pola lengkung jalan. Tapi, bangunan ini merupakan hasil karya arsitektur yang bahkan sampai sekarang belum diketahui namanya. Selain itu, diketahui bangunan ini memiliki gaya arsitektur modern fungsional dengan unsur Art Deco. Sampai sekarang, bangunan ini tetap digunakan sebagai kantor pos Garut dengan kondisi fisik bangunan yang terawat dan terpelihara. Yang ketiga adalah Gereja Santa Maria Garut. Walaupun kota Garut merupakan kota kecil, ternyata kota ini memiliki gedung gereja yang tua. Gedung Gereja Santa Maria ini dimulai sejak tahun 1914. Gereja ini merupakan gereja tertua di Kabupaten Garut. Menurut sesepuh, pada zaman kolonial dulu, kota Garut merupakan tempat istirahat bagi orang-orang Belanda. Karena kota Garut pada zaman itu keadaan alamnya indah dan nyaman. Dan di sekitar kota Garut terdapat banyak perkebunan teh, sehingga banyak orang Belanda yang tinggal di daerah perkebunan itu. Dan sebagian dari mereka beragama Katolik. Untuk memenuhi keperluan tempat beribadah, maka dibangunlah gereja kecil yang berkapasitas maksimal 200 orang, di mana gedung gereja ini diberkati pada tanggal 22 Juni 1917. Yang keempat adalah Bebancong Swiss Van Java. Bebancong adalah nama yang tidak asing didengar oleh masyarakat Garut. Bebancong merupakan sebuah bangunan kecil mirip pesanggrahan berbentuk panggung sekitar 15 meter persegi dan memiliki kolom yang tingginya 2 meter. Bebancong merupakan bagian dari alun-alun dan terletak di sebelah selatan alun-alun. Bebancong ini berfungsi sebagai tempat para pembesar negara berpidato, menyampaikan pengumuman, atau menyaksikan keramaian di alun-alun. Bebancong didirikan bersamaan dengan pendirian gedung pendopo, alun-alun, masjid agung, juga kantor keresidenan pada waktu pembangunan ibu kota Kabupaten Limbangan pada tahun 1813. Pada tahun itu pun muncul sebutan Garut yang menjadi nama Kabupaten Garut menggantikan nama Kabupaten Limbangan. Tentu saja bangunan ini memiliki nilai sejarah yang tinggi.
Pada tahun 1960-an, Presiden Soekarno pernah berpidato di atas Babancong yang disaksikan ribuan warga Garut. Pada saat itu, Pak Soekarno mengunjungi Garut untuk memberi penghargaan Adipura, karena Garut dinilai sebagai kota terbersih di Indonesia. Sejak menerima Adipura itulah Garut dijuluki sebagai Kota Intan oleh Pak Soekarno. Itulah bangunan dan tempat bersejarah pada masa kolonial di kota Garut yang saya temukan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.